Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari pertama berkantor, Wali melakukan sidak dan selain itu juga ada informasi terkait Satpol PP mengamankan 4 pasangan muda-mudi yang bukan suami istri. Informasi selengkapnya dapat Anda saksikan sesaat lagi dalam Apa Kabar Pare-Pare untuk edisi kali ini bersama saya Jauhar Manikam dan saya Yusriadi Sugiarto. Inilah Apa Kabar Pare-Pare selengkapnya untuk Anda. Kita mulai informasi pertama untuk edisi kali ini, pemirsa. Untuk mendisiplinkan ASN pasca cuti bersama, Wakil Wali Kota Pare-Pare Haji Pangeran Rahim turun langsung melakukan sidak di sejumlah SKPD. Salah satu diantaranya kantor Kelurahan Ujung Sabang. Wakil Wali Kota Pare-Pare melakukan inspeksi mendadak pasca hari libur nasional dan cuti bersama peringatan Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada 29 Oktober 2020. Beberapa SKPD diantaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kelurahan Ujung Sabang, Kecamatan Bajo Kiki Barat, dan Dinas Perhubungan Kota Pare-Pare pada Senin 2 November 2020. Wakil Wali Kota Pare-Pare Haji Pangeran Rahim pada kesempatan tersebut mengatakan hal ini merupakan antisipasi kepada para ASN agar betul-betul memanfaatkan waktu serta menegakkan kedisiplinan di lingkungan kerjanya. Antisipasi kepada para pegawai supaya betul-betul tekun memanfaatkan waktu dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Itu yang utama. Di sela-sela pemantauannya, Wakil Wali Kota Pare-Pare Haji Pangeran Rahim berharap dengan sidak ini bagaimana agar bisa memberikan semangat dan mendorong ASN untuk bisa memberi pelayanan maksimal kepada masyarakat. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Baik, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Di masa libur dan cuti bersama yang dimulai Rabu 28 Oktober hingga 1 November kemarin, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pare-Pare tetap membuka layanan. Berikut informasinya untuk Anda. Sebagai komitmen untuk tetap produktif di dalam masa libur dan cuti bersama, sejak Rabu hingga Minggu 1 November kemarin, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pare-Pare tetap membuka layanan untuk penerbitan semua jenis dokumen kependudukan di kantor Disdukcapil Kota Pare-Pare. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pare-Pare memaparkan sejumlah jenis layanan yang disiapkan dan menjadi fokus Disdukcapil, di antaranya perekaman dan pencetakan KTP elektronik, penerbitan akte kelahiran, kartu identitas anak, dan perubahan atau update data kependudukan melalui data kartu keluarga. Adi Hidayah Saputra berharap agar dalam masa pandemi tetap menerapkan protokol kesehatan serta tetap memenuhi kewajiban untuk memiliki dokumen kependudukan sebagai dukungan gerakan Indonesia Sadar Adminduk. Hari ini yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk tetap produktif di dalam masa libur dan cuti bersama. Jadi terhitung sejak hari Rabu sampai dengan hari Ahad besok, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap membuka layanan untuk penerbitan semua jenis dokumen kependudukan. Untuk hari ini kami hadir menyapa warga masyarakat di kantor Kelurahan Watan Bajo Kiki sesuai dengan permintaan dari pihak kelurahan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan kependudukan, dan ini juga menjadi komitmen kami untuk memberikan pelayanan yang membahagiakan masyarakat. Nah, jenis-jenis pelayanan yang diberikan pada hari ini apa saja sih, Pak? Untuk dalam masa libur dan cuti bersama tetap produktif bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hari ini kami konsentrasi di perekaman dan pencetakan KTPL, penerbitan akte kelahiran, kartu identitas anak, dan perubahan atau update data kependudukan melalui data kartu keluarga. Intinya setiap warga yang datang pada hari ini di kantor Kelurahan Watan Bajo Kiki, kami berupaya untuk menerbitkan jenis dokumen kependudukan yang dibutuhkan. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Maraknya aduan masyarakat terkait
traffic light yang tidak berfungsi dengan baik sehingga rentan menimbulkan kecelakaan lalu lintas, Dinas Perhubungan Kota Parepare menurunkan tim untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dinas Perhubungan Kota Parepare menerima aduan masyarakat terkait lampu lalu lintas atau traffic light di perempatan Jalan Karangburane sekitar kantor pos dan Jalan Baumasepe mengalami kerusakan. Menurut Kepala Bidang Sarana dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kota Parepare Supardi AS, bahwa berdasarkan aduan masyarakat, Dinas Perhubungan Kota Parepare langsung menindaklanjuti dengan menerjunkan tim traffic light pada Senin 2 November 2020. Dalam pelayanan ini, apapun yang disampaikan oleh masyarakat, kita harus tindak lanjuti secepatnya. Itulah tindakan-tindakan dari Dinas Perhubungan untuk dilakukan segenap. Supardi AS juga menyampaikan apresiasinya kepada masyarakat yang peduli terhadap persoalan-persoalan tersebut, apalagi menyangkut keselamatan pengguna jalan, dan apapun yang disampaikan oleh masyarakat tetap ditindaklanjuti, dan itulah tindakan-tindakan dari Dishub yang akan dilakukan. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Lembaga Jembatan Orang Baik kembali mewujudkan mimpi seorang ibu yang menginginkan rumah layak huni. Kali ini, Lembaga Jembatan Orang Baik menyerahkan rumah Ibu Masni yang sebelumnya direnovasi selama 2 minggu. Berikut informasinya untuk Anda. Baru-baru ini Lembaga Jembatan Orang Baik atau JOB melakukan penyerahan rumah kepada keluarga Ibu Masni setelah melakukan renovasi selama kurang lebih 2 minggu. Kegiatan ini merupakan salah satu program yang dimiliki Lembaga Jembatan Orang Baik dan mendapat respon positif dari sejumlah pihak. Tangis haru dari Ibu Masni mewarnai proses penyerahan yang beralamat di Kelurahan Labukang, RT 2 RW 7 Kota Parepare. Hal ini sebagai ungkapan rasa syukur serta terima kasih kepada para donatur yang telah ikut berpartisipasi melalui JOB dalam mewujudkan mimpi keluarga Ibu Masni untuk mendapatkan rumah layak huni. Masya Allah. Sekedar informasi, rumah Ibu Masni merupakan rumah keempat yang telah berhasil direnovasi melalui salah satu program Lembaga Jembatan Orang Baik. Kegiatan penyerahan rumah kepada keluarga Ibu Masni, rumah bedah rumah kegiatan dari Jembatan Orang Baik atau JOB, renovasi dari rumah tidak layak huni menjadi layak huni. Alhamdulillah hari ini penyerahan kepada pihak keluarga berjalan lancar. Kami aturkan terima kasih kepada seluruh donatur yang berpartisipasi dalam kegiatan ini. Semoga Allah membalas yang sebaik-baiknya. Terima kasih. Mungkin kurang lebih 2 minggu, alhamdulillah tercapai dengan 2 minggu selesai kegiatan program renovasi bedah rumah dari Jembatan Orang Baik atau JOB. Ini adalah rumah target keempat. Yang tadinya itu kita ada di Kelurahan Bacukiki Barat, Kelurahan Soreang, Kecamatan Soreang, Kelurahan apa sih? Bumi Harapan. Bukit Indah. Bumi Harapan di sana. Oh, ya. Terus yang ke target ketiga dan keempat di Kelurahan Labukang. Untuk program JOB sendiri Pak, selain renovasi rumah apalagi? Kami di JOB itu ada beberapa program, termasuk adalah program utama kami adalah program renovasi rumah, yang kedua adalah program hitanan massal untuk kaum duafa, program untuk pemberdayaan anak-anak jalanan, pembelajaran untuk belajar mengaji, membaca kepada anak. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Masih bersama saya Johar Manikam, saudara. Petugas Satpol PP yang melakukan operasi di sejumlah rumah kos dan penginapan kembali mengamankan 4 pasangan yang tidak berstatus suami istri. Pada malam minggu kemarin, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare kembali melakukan operasi dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum dalam wilayah Kota Parepare, di mana titik sasaran operasi adalah hotel dan penginapan. Dalam operasi kali ini, petugas dari Satpol PP Kota Parepare juga kembali menemukan 4 pasang muda-mudi yang sedang berduaan di dalam kamar penginapan. Karena tidak dapat menunjukkan bukti sebagai pasangan suami istri yang sah kepada petugas, keempat pasangan ini selanjutnya dibawa ke kantor Satpol PP untuk diberikan pembinaan dan selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga.
Erwin, TV Peduli mengabarkan. Untuk menghadapi Praporda mendatang, beberapa cabang olahraga melakukan latihan untuk mempersiapkan para atlet yang akan dibawa ke Praporda. Salah satunya dari cabang olahraga pentakwe. Dalam rangka persiapan menuju Prapekan Olahraga Daerah mendatang, beberapa cabang olahraga yang ada di Kota Parepare gencar melakukan latihan untuk mempersiapkan para atlet mereka. Salah satunya yakni cabang olahraga petanki. Cabang olahraga baru ini belum banyak yang tahu. Petanki sendiri yakni permainan olahraga yang tujuannya melempar bola besi sedekat mungkin dengan bola besi lainnya, dan posisi pelempar juga harus berada di dalam lingkaran kecil yang sudah ditentukan. Ada jarak yang ditetapkan, yaitu jarak lemparan dari bola besi dengan pelempar antara 6-10 meter. Ramli selaku pelatih dari cabang olahraga petanki Parepare mengatakan, saat ini belum ada info lebih lanjut mengenai pelaksanaan Praporda, namun dirinya tetap mempersiapkan atletnya guna memberikan yang terbaik untuk Kota Parepare. Terima kasih. Dalam rangka persiapan Praporda ini untuk cabang petangki, sementara ini kita giat-giatnya melaksanakan kegiatan. Dan alhamdulillah untuk aktifnya dan secara rutinitas ini mulai dari bulan Juli kemarin saya sudah mulai genjot anak-anak. Alhamdulillah perkembangannya sudah ada kemajuan. Dan mudah-mudahan di Praporda nanti ini kita sangat mengharapkan hasil yang terbaik. Oke. Untuk saat ini Pak, untuk Kota Parepare ada sudah berapa atlet Pak untuk yang diikutkan nanti? Yang saya daftarkan kemarin ini ke KONI itu ada 12 putra, 12 putri. Itu yang saya akan genjot terus, dan kita akan lihat situasinya ke depan nanti mana yang dianggap bisa untuk lolos ke Praporda, dan kalau memang semuanya bisa ya kita berusahakan lebih banyak lagi yang pesertanya. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, prosesi wisuda Universitas Muhammadiyah Parepare tahun ini diikuti 743 mahasiswa. Digelar dengan standar protokol kesehatan pencegahan COVID-19, acara wisuda kali ini digelar 2 hari dan tanpa dihadiri oleh keluarga maupun orang tua. Universitas Muhammadiyah Parepare menggelar wisuda program sarjana strata 1 atau S1, magister atau S2 dan doktor atau S3 tahun akademik 2020-2021. Prosesi wisuda tahun ini digelar dengan standar protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Acara wisuda kali ini digelar 2 hari dan tanpa didampingi orang tua atau keluarga. Jumlah peserta sengaja dibatasi menyusul belum usainya pandemi COVID-19. Prosesi wisuda dibuka secara resmi dalam rapat senat terbuka luar biasa yang ke-30 oleh Rektor UM Parepare Dr. HM Nasir di lapangan Kiai Haji Sanusi Manggu, kampus UM Parepare pada Sabtu 31 Oktober 2020. Acara ini dihadiri Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan Dr. Andes Mawardi Pewangi, anggota BPH UM Parepare HM Iskandar Nusu, dan perwakilan dari Majelis Diktilit Bank PP Muhammadiyah. Ketua Panitia Wisuda Abdul Aziz menyampaikan bahwa peserta wisuda tahun ini berjumlah 743 orang dengan rincian program S1 704 orang, magister 31 orang, dan doktor 8 orang. Alhamdulillah untuk tahun ini kita mewisuda mengeluarkan sarjana sebanyak 743 dari 7 fakultas ditambah satu keunggulan pada tahun ini, pada wisuda kali ini kami berhasil menelurkan wisuda 8 doktor yang kami wisuda pada saat ini. Rektor UM Parepare Dr. HM Nasir berharap alumni UM Parepare mampu memberikan kontribusi dan peran yang strategis dalam pengembangan perguruan tinggi, karena kontribusi pemikiran alumni dibutuhkan untuk perbaikan proses pembelajaran, pengembangan jejaring, dan kontribusi yang lainnya yang bermanfaat untuk program studi, fakultas, dan universitas. Andi, TV Peduli mengabarkan.
Universitas Muhammadiyah Parepare kembali mewisuda sebanyak 735 wisudawan yang terdiri dari program Strata 1 dan Magister. Yang diantaranya juga terdapat 8 lulusan program Doktor Ilmu Pendidikan Agama Islam. Berikut informasinya untuk Anda. Untuk pertama kalinya, Universitas Muhammadiyah atau UM Parepare berhasil mewisuda 8 mahasiswa S3 program Doktor Ilmu Pendidikan Agama Islam. Tak kalah menariknya, 2 di antara 8 doktor yang diwisuda adalah Rektor UM Parepare, Dr. HM Nasir SMPD, dan istrinya Dr. Haja Sureda Hamid MPDI. 8 mahasiswa S3 program doktor tersebut diwisuda bersamaan dengan 735 wisudawan lainnya untuk program Strata 1 atau S1 dan Magister atau S2 di lapangan Kiai Haji Sanusi Manggu, kampus UM Parepare pada Sabtu 31 Oktober 2020. Rektor UM Parepare Dr. HM Nasir mengaku bersyukur dan bangga dengan prestasi yang dicapai bersama istri karena mampu menyelesaikan studi S3 program doktor di Unpar. Menurutnya, hal ini bisa menjadi motivasi bagi mahasiswa maupun dosen lainnya, terkhusus bagi anak-anak mereka kelak dalam meraih pendidikan yang lebih tinggi. Pencapaian gelar akademik yang tertinggi saya dengan istri itu merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kami jadikan sebagai penataan hidup, memberikan motivasi kepada anak keturunan kami. Mudah-mudahan pendidikannya bisa mencapai hingga pendidikan yang tertinggi. Anak saya itu ada 2 orang, satu kedokteran dan satu hukum. Hukum itu sudah sementara S2 di Universitas Gajah Mada. Mudah-mudahan dengan wisuda saya ini memberikan motivasi untuk meraih gelar akademik yang tertinggi. Sementara itu, menurut Wakil Ketua PW Muhammadiyah Sulawesi Selatan, wisuda S3 program doktor di UM Parepare ini merupakan yang pertama kalinya dilaksanakan oleh Universitas Muhammadiyah di Sulawesi Selatan. Adapun 8 doktor yang diwisuda di UM Parepare tahun ini, yakni Dr. HM Nasir SMPD, Dr. Haja Sureda Hamid MPDI, Dr. Haji Ishak Kendre SKM MKes, Dr. Elihami SPDI MPDI, Dr. Imam Pribadi SSOSI MPDI, Dr. Haji Faisal SPDI MPDI, Dr. Haji Siti Amrah SAG MPDI, dan Dr. Muhammad Fadli SPDI MPDI. Andi, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita untuk saat ini. Anda dapat menyaksikan berita lainnya di YouTube dan Facebook TV Peduli. Saya Yusriyadi Sugiarto. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.